Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisya Maudina Andrianti dengan NPM 1244111070. Di sini saya akan menjelaskan materi biopsikologi mengenai plastisitas otak, belajar, memori, dan amnesia. Pendahuluan. Yang pertama, ada definisi plastisitas otak, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi. Yang kedua, proses belajar, pembentukan jalur neural baru, belajar sesuatu yang baru, menciptakan koneksi yang baru. Yang ketiga, memori. Memori adalah kemampuan atau proses mental yang memungkinkan individu untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi dari pengalaman masa lalu. Dan yang keempat, ada amnesia. Kehilangan memori dapat bersifat sementara atau permanen. Apa itu plastisitas otak? Plastisitas otak atau dalam bahasa medis biasa disebut neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk memperbarui dan menyesuaikan strukturnya sebagai respon terhadap pengalaman, pembelajaran, dan lingkungan. Tanpa kemampuan ini, otak tidak akan mampu berkembang sejak bayi hingga dewasa atau pulih dari cedera otak. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk dapat dibentuk, beradaptasi dengan informasi baru, dan mengimbangi efek samping penuaan. Seiring berjalannya waktu, otak kita akan mengalami proses penuaan yang tak terelakkan. Disinilah koneksi neurologis menjadi lebih lemah dan mengecil serta rusak, menyisakan ruang di otak. Jika diperkuat, maka koneksi tersebut akan hilang. Yang kedua, ada fungsi plastisitas otak terkait belajar, yaitu dengan melakukan hobi atau mempelajari keterampilan baru seperti memainkan alat musik, belajar bahasa, olahraga, terlibat dalam seni, dan lainnya. Aktivitas yang meningkatkan plastisitas otak juga dapat memberikan manfaat psikologis. Yang selanjutnya ada memori. Memori terbagi menjadi dua, yaitu memori jangka pendek, penyimpanan informasi sementara, dan memori jangka panjang, penyimpanan informasi yang lebih permanen. Peran plastisitas dalam konsolidasi memori, yaitu pembentukan dan penguatan koneksi antar neuron. Yang selanjutnya ada memori jangka panjang. Dalam hal memori, neuroplastisitas juga berperan dalam pembentukan memori. Ketika kita membentuk suatu memori, otak akan menciptakan jaringan saraf yang mewakili memori tersebut. Jaringan saraf ini terdiri dari serangkaian sinapsis yang saling terhubung. Semakin sering kita mengingat suatu memori, semakin kuat pula sinapsis dalam jaringan saraf tersebut. Hal ini memudahkan otak untuk mengingat memori tersebut di masa depan. Neuroplastisitas sangat penting untuk pembentukan memori jangka panjang. Ketika kita berulang kali menemukan atau mempraktikkan suatu informasi atau keterampilan tertentu, koneksi saraf yang terkait dengan informasi tersebut diperkuat melalui proses yang disebut potensiasi jangka panjang atau LTP. Saat kita mengalami peristiwa baru, otak akan menciptakan dan memperkuat koneksi saraf, memungkinkan kita menyandingkan dan menyimpan kenangan ini untuk diingat nantinya. Yang kedua, memori jangka pendek atau amnesia. Gangguan amnestik atau amnesia merupakan gangguan ingatan yang ditandai oleh penurunan fungsi ingatan secara dramatis yang tidak berhubungan dengan keadaan delirium atau demensia. Amnesia meliputi ketidakmampuan untuk mempelajari informasi baru atau ingatan jangka pendek, atau untuk mengingat kembali informasi yang sebelumnya dapat diakses dari kejadian-kejadian di masa lalu. Gangguan amnestik bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peristiwa traumatis seperti akibat kecelakaan, alkohol, sengatan listrik, dan suatu operasi. Jenis-jenis amnesia sesuai dengan kondisi penderitanya. Yang pertama, amnesia retrograd yang ditandai dengan ketidakmampuan mengingat kejadian di masa lalu. Yang kedua, amnesia antrograd yang menyebabkan penderitanya kesulitan membentuk ingatan baru. Dan yang ketiga, amnesia infantil yang membuat penderitanya tidak mampu mengingat kejadian pada 3 hingga 5 tahun pertama kehidupannya. Penyebab amnesia. Amnesia bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, trauma fisik seperti cedera otak dan stroke. Yang kedua, penyakit seperti Alzheimer dan encephalitis. Yang ketiga, pengaruh zat seperti alkohol dan obat-obatan. Faktor penyebab amnesia. Yang pertama, faktor neurologis. Cedera di hipokampus sering dikaitkan dengan amnesia antrograd. Hipokampus adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas pembentukan memori baru. Yang kedua, faktor psikologis. Berdasarkan penelitian, trauma berat seperti pelecehan atau kehilangan dapat menyebabkan amnesia disosiatif sebagai mekanisme perlindungan diri. Dampak amnesia pada kehidupan sehari-hari yaitu kesulitan mengenali orang lama dan mengingat suatu pengalaman. Dampak amnesia lainnya, yang pertama, kesulitan mengingat peristiwa atau informasi baru. Yang kedua, kehilangan ingatan di masa lalu.
Yang ketiga, masalah emosional dan psikologis. Yang keempat, kesulitan dalam aktivitas sehari-hari. Yang kelima, perubahan identitas dan persepsi diri. Dan yang keenam, penurunan kualitas hidup. Penderita amnesia biasanya menunjukkan perilaku seperti yang pertama, kesulitan mengingat informasi, tidak bisa mengingat peristiwa di masa lalu atau detail penting. Yang kedua, disorientasi seperti kebingungan terhadap waktu, tempat, atau orang di sekitarnya. Yang ketiga, perubahan kepribadian. Dalam beberapa kasus, mereka tampak lebih emosional atau apatis. Dan yang keempat, repetisi seperti mengulangi pertanyaan atau cerita yang sama karena lupa. Penanganan pada penderita amnesia bergantung pada penyebabnya, seperti yang pertama, terapi kognitif membantu penderita melatih memori dan mengembangkan strategi. Yang kedua, farmakoterapi jika disebabkan oleh penyakit neurologi seperti Alzheimer, obat seperti donepezil atau mematin dapat digunakan. Yang ketiga, psikoterapi. Untuk kasus amnesia disosiatif, konseling dan terapi trauma sangat membantu. Dan yang keempat, rehabilitasi menggunakan latihan memori berbasis teknologi untuk membantu mengingat. Dari buku biopsikologi yang saya baca, diberikan contoh kasus HM, yaitu setelah operasi untuk mengobati epilepsis, Harry kehilangan kemampuan untuk membentuk memori baru. Penelitian pada kasusnya menjadi dasar pemahaman tentang fungsi hipokampus. Yang kedua, kasus Koaf Waring, seorang musisi yang mengalami amnesia total akibat encephalitis herpes. Ia hanya bisa mengingat peristiwa dalam beberapa detik, tetapi masih dapat memainkan piano dengan sempurna. Yang terakhir, 5 tips neurologi untuk memaksimalkan plastisitas otak. Yang pertama, jangan pernah takut untuk mempelajari hal baru. Mencoba aktivitas atau hobi baru adalah cara yang pasti untuk mendorong terciptanya neuron baru di otak. Yang kedua, pilihlah kesenangan daripada kesempurnaan. Profesional seringkali menghalangi kita untuk mengembangkan kemampuan atau mempelajari keterampilan baru. Melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama orang terkasih adalah cara yang terbaik untuk tetap terhubung. Yang ketiga, perkuat apa yang Anda sukai. Jangan ragu untuk mendedikasikan waktu untuk mengembangkan keterampilan baru, meninjau kembali hobi, atau melakukan olahraga. Yang keempat, makan makanan sehat otak. Pola makan dapat memainkan peran besar dalam meningkatkan manfaat neuroprotektif dari plastisitas otak. Dengan perhatian hidrasi yang tepat dan makanan yang layak antioksida dan asam lambung omega 3. Dan yang kelima, ada tidur. Membangun jalur neurologi yang kuat sangat penting untuk proses ini. Siklus tidur yang sehat membantu menjaga pembelajaran dan memori. Kesimpulan, plastisitas otak adalah kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi. Plastisitas otak memiliki dua jenis, yaitu plastisitas struktural dan fungsional. Plastisitas otak memiliki peran penting dalam pembelajaran, memori, dan amnesia. Mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah.